Hai hai hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang di Indahnya Belajar Akuntansi. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mata kuliah metodologi penelitian bersama Indahnya Belajar Akuntansi. Tahapan pembelajaran metodologi penelitian yang pertama adalah dasar-dasar penelitian, yang kedua, penelitian kualitatif, yang ketiga, penelitian kuantitatif, yang keempat, pembuatan proposal penelitian yang terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Kita masuk di bab 3 tentang penelitian kuantitatif. Tujuan pembelajaran penelitian kuantitatif yang pertama adalah mahasiswa mengetahui definisi dari penelitian kuantitatif. Yang kedua, mahasiswa mengetahui perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, belajar mengenai sistematika penelitian kuantitatif. Dan yang keempat adalah contoh penelitian kuantitatif. Definisi penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Malhotra tahun 1996 adalah penelitian yang terstruktur dan mengkuantifikasikan data untuk dapat digeneralisasikan. Format penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah adanya kuantitatif deskriptif, yaitu hanya untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi, serta dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter. Format yang kedua adalah kuantitatif eksplanasi. Adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan harus menggunakan hipotesis untuk diuji dengan statistik. Umumnya menggunakan sampel untuk dilakukan generalisasi terhadap populasi. Jadi, untuk penelitian kuantitatif yang pada umumnya dipakai oleh mahasiswa, terutama untuk mahasiswa strata 1 nanti untuk pembuatan penelitiannya atau pembuatan laporan hasil akhir yang berbentuk skripsi, khusus untuk penelitian kuantitatif nanti ada yang namanya membahas mengenai dua sub Yang pertama adalah deskriptif, yang kedua adalah mengeksplanasi data. Jadi nanti selain mendeskripsikan apa-apa yang sudah diolah oleh alat statistik berikutnya adalah nanti menjelaskan mengenai hasil olah datanya. Untuk deskriptif itu contohnya kalau di penelitian kuantitatif itu menjelaskan mengenai ring membahas mengenai medium, membahas mengenai maksimum, minimum data, dan standar deviasi Jadi nanti kalau data sudah dimasukkan dan data ini berasal dari wawancara, hasil dari observasi, hasil dari analisa masing-masing variabel penelitian dari sumber sekunder dari bahan-bahan dokumenter, semua bahan-bahan itu kemudian bisa di coding atau bisa dilakukan generalisasi kemudian dari hasil generalisasi yang berbentuk numerik itu nanti bisa dimasukkan ke
alat statistik ya. Dalam hal ini misalnya adalah SPSS. Jadi nanti outputnya SPSS itu adalah bisa berbentuk bisa analisis deskriptif data dan bisa mengenai hasil dari penelitian ya, yaitu dari hasil korelasi, kemudian hasil dari asumsi klasik dan lain-lain. Nah, jadi untuk kuantitatif deskriptif itu harus ada di dalam penelitian kuantitatif. Begitu juga dengan eksplanasi. Jadi dua-duanya ini nanti harus diadakan atau harus ditulis di dalam penelitian kuantitatif ya, harus saling berkorelasi antara deskriptif dan eksplanasi ini, saling melengkapi. Nah, berikutnya adalah mengenai perbedaan penelitian ya, perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif gitu ya. Jadi memang kalau kemarin Bu Tio sudah menjelaskan ya di tutorial di materi sebelumnya ya, di penelitian kualitatif Bu Tio sudah menjelaskan apa sebenarnya penelitian kualitatif, format-format penulisan, kemudian dilihat dari sisi ruang lingkupnya, dan itu pasti akan berbeda dengan yang namanya penelitian kuantitatif gitu ya. Nah, perbedaannya di mana ya? Perbedaannya adalah yang pertama gitu ya. Yang pertama bisa dilihat dari kejelasan unsur. Ya, untuk penelitian kuantitatif ya, kejelasan unsurnya di sini adalah tujuan, pendekatan, subjek, sampel, sumber data, dan rincian sejak awal. Sedangkan untuk penelitian kualitatif ya, itu adalah subjek, sampel, sumber data tidak mantap dan rinci, masih fleksibel, timbul dan berkembangnya sambil jalan. Itu ya. Jadi untuk kejelasan unsur di sini antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif ya, ini memiliki kejelasan unsur yang berbeda. Untuk kuantitatif ya, itu pendekatan dan sumber datanya itu sudah jelas. Jadi ketika peneliti itu ingin meneliti tentang tema penelitian ya, tentang topik yang nantinya akan diambil, itu sumber-sumber datanya itu sudah jelas. Ya, sudah jelas. Oleh karenanya penelitian kuantitatif itu adalah penelitian deduktif gitu ya. Penelitian deduktif itu menyederhanakan ya, memformulasikan dari problematika umum ke khusus. Jadi ketika peneliti sudah menemukan atau mengangkat sebuah problem yang ada di lapangan ya, kemudian sama peneliti itu diambil sebuah konstruk gitu ya, atau konsep dari permasalahan yang ada, kemudian ditarik ke sebuah konsep yang nantinya akan menjadi sebuah variabel, dan itu sudah pasti, sudah ditentukan di awal. Tetapi kalau penelitian kualitatif ya, untuk penelitian kualitatif ini sedikit berbeda gitu ya. Untuk sampelnya, kemudian untuk sumber datanya, kemudian untuk perkembangan topik permasalahan, itu ketika peneliti turun ke lapangan itu biasanya tuh permasalahan di lapangan itu semakin berkembang ya. Oleh karenanya penelitian kualitatif ya, itu adalah diformulasikan ke penelitian induktif, yaitu memformulasikan dari hal yang khusus ke umum, jadi hal yang sempit ke yang besar. Misalnya ingin mengangkat sebuah tema tentang prestasi belajar siswa misal. Ketika peneliti ingin mengangkat prestasi belajar siswa atau mahasiswa misalnya, dan ketika peneliti ini turun ke lapangan gitu ya, dan ketika ingin mengetahui tingkat prestasi belajar mahasiswa itu menurun atau meningkat ya, di dalam prosesnya itu terkadang peneliti juga menemukan fenomena-fenomena atau permasalahan-permasalahan yang luas di lapangan.
Ketika peneliti mengetahui permasalahan-permasalahan yang lebih luas di lapangan, untuk penelitian kualitatif ya, itu semuanya harus dirangkum, harus dijelaskan. Jadi apa-apa yang diteliti, apa-apa yang dilihat, apa-apa yang dialami oleh peneliti di lapangan itu harus dikupas di dalam laporannya. Ya, kalau penelitian kuantitatif tidak. Kalau penelitian kuantitatif ya, tujuan di awal itu sudah firm, sudah fix. Sumber datanya pun juga sudah fix. Sampelnya pun juga sudah fix. Jadi semuanya sudah ditentukan di awal itu dengan firm ya, dengan tetap gitu. Jadi tidak mengalami perubahan. Sedangkan perbedaan yang kedua itu adalah dari langkah penelitian. Untuk penelitian kuantitatif ya, itu segala sesuatu itu direncanakan sampai matang ketika persiapan disusun. Ya, jadi perencanaan pun sudah matang. Sedangkan untuk penelitian kualitatif ya, itu baru diketahui dengan mantap dan jelas setelah penelitian selesai. Nah, ya, jadi memang kalau dilihat dari langkah-langkah penelitian ya, untuk kuantitatif itu langkahnya ya, perencanaan sebelum melakukan penelitian itu sudah dipastikan di awal ya, jadi tidak akan mengalami perubahan ketika melakukan proses penelitian. Tapi kalau penelitian kualitatif itu akan selalu mengalami perkembangan gitu ya, selalu akan mengalami perkembangan di dalam proses penelitian itu ya, dan baru dikatakan itu pasti itu setelah proses penelitian itu selesai. Jadi setelah proses penelitian itu selesai baru dikatakan bahwa ya proses penelitian atau hasil penelitian ini sudah oke. Itu ya, dari sumbernya, dari sampelnya, dari rincian-rinciannya itu bisa dikatakan selesai ya. Tetapi kalau di kuantitatif itu tidak, di awal pun pada saat perencanaan pun itu sudah difikskan. Berikutnya adalah hipotesis ya. Untuk penelitian kuantitatif ya, untuk hipotesis itu adalah mengajukan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ya. Jadi mengajukan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. Hipotesis menentukan hasil yang diramalkan ya. Sedangkan untuk penelitian kualitatif itu adalah tidak mengemukakan hipotesis sebelumnya, tetapi dapat lahir selama penelitian berlangsung ya. Jadi bersifat tentatif ya. Hasil penelitian terbuka ya. Jadi untuk penelitian kuantitatif ya, kita tahu bahwa hipotesis itu adalah jawaban sementara ya atas hasil penelitian yang nantinya akan kita lakukan ya. Jadi sebelum peneliti itu melakukan proses penelitian ya, bahkan belum selesai pun itu peneliti sudah menduga kira-kira nanti hasilnya itu seperti apa, itu sudah diramalkan di depan. Tapi kalau penelitian kualitatif itu tidak bisa ya. Jadi hipotesis atau jawaban itu benar-benar lahir setelah penelitian itu berlangsung. Jadi tidak bisa diprediksi di awal. Itu ya. Jadi sebenarnya kalau bisa dilihat penelitian kuantitatif dan kualitatif ini sebenarnya saling menutup sebenarnya, bukan saling berlawanan kalau menurut Bu Tio gitu ya. Jadi baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif itu adalah saling berkorelasi, saling melengkapi ya. Jadi kalau untuk hipotesis kuantitatif itu di awal sudah ditetapkan, tetapi kalau kualitatif penetapan hipotesisnya itu ketika proses penelitian berlangsung. Oke, kita lanjutkan mengenai perbedaan yang selanjutnya, yaitu dilihat dari desain ya. Untuk penelitian kuantitatif ya, dalam desain itu sudah jelas langkah-langkah penelitian dan hasil yang diharapkan ya. Kemudian untuk penelitian kualitatif, untuk desainnya adalah desain penelitiannya adalah fleksibel dengan langkah dan hasil yang tidak dapat dipastikan sebelumnya
ya. Jadi memang pada dasarnya untuk penelitian kuantitatif itu adalah sudah pasti ya, baik rencana, langkah-langkah dan sistematikanya itu sudah pasti. Tetapi kalau untuk penelitian kualitatif ya, itu untuk desain penelitiannya pun masih bisa berubah-ubah ya. Sedangkan untuk pengumpulan data ya, untuk penelitian kuantitatif itu adalah kegiatan dalam pengumpulan data memungkinkan untuk diwakilkan. Sedangkan untuk penelitian kualitatif, kegiatan pengumpulan data selalu harus dilakukan sendiri oleh peneliti. Ya, seperti itu. Jadi kalau untuk penelitian kuantitatif biasanya bisa diperbantukan gitu ya, misal untuk mencari data misal datanya meluas gitu ya, jadi peneliti utama itu bisa memberikan mandat atau wakil ya, untuk kepada rekan gitu, kepada rekannya untuk membantu dalam proses penelitian, mencari data dan lain-lain gitu ya. Tetapi kalau penelitian kualitatif ini tidak, benar-benar peneliti harus langsung terjun ke lapangan secara mandiri gitu ya. Sedangkan untuk analisis data ya, untuk penelitian kuantitatif itu adalah dilakukan sesudah semua data terkumpul. Kalau untuk kualitatif dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Ya, jadi kalau untuk penelitian kuantitatif ya, sebelum dianalisis data ya, itu data sudah dikumpulkan sebelumnya. Jadi ketika data sudah dikumpulkan semuanya baru dianalisis gitu ya, biasanya dengan menggunakan software SPSS atau software AMOS, PLS dan lain-lain. Kalau untuk kualitatif ya, itu bisa dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Jadi analisis data itu bisa dilakukan bersamaan pada saat pengumpulan data. Nah, perbedaan-perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif ini itu bersumber dari Ari Kunto tahun 2002. Berikutnya adalah substansi laporan penelitian kuantitatif ya. Yang pertama adalah bab 1 ya, ini kayak sistematikanya gitu ya. Yang pertama biasanya pendahuluan ya. Isinya adalah mengenai latar belakang masalah penelitian ya. Jadi latar belakang masalah penelitian itu nanti memuat mengenai masalah yang nantinya akan diangkat ya. Ya, kemudian didukung dengan konsep-konsep yang nantinya dijadikan sebagai penguat gitu ya, sebagai penguat dari problem yang diangkat gitu ya. Kemudian disertai dengan penelitian-penelitian terdahulu ya, yang dijadikan untuk memperkuat penelitian. Kemudian ada orisinalitas penelitian. Nah, orisinalitas penelitian itu adalah novelty istilahnya ya. Jadi apakah ada perbedaan antara penelitian yang kita lakukan itu dengan penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian ada yang namanya rumusan masalah penelitian ya. Jadi ketika semua sudah dijelaskan di latar belakang, didukung dengan orisinalitas penelitian, maka baru diputuskan mengenai rumusan masalah yang nantinya akan diangkat ya. Kemudian tujuan penelitian. Kemudian yang kelima, manfaat penelitian. Nah, berikutnya adalah mengenai tinjauan pustaka ya. Di bab 2 biasanya adalah tinjauan pustaka atau landasan teori. Isinya tentang yang pertama, teori yang dirujuk atau grand teori ya. Jadi teori-teori yang digunakan untuk memperkuat hipotesis penelitian kita ya, itu nanti dimasukkan di tinjauan pustaka ya, yang namanya adalah grand teori ya. Contoh grand teori ini misalnya adalah agensi teori, signaling teori, teori laba, kinerja dan lain-lain gitu ya. Kemudian untuk yang kedua itu adalah penjelasan variabel yang diteliti ya. Jadi menjelaskan mengenai variabel-variabel yang nantinya atau konsep-konsep yang nantinya akan digunakan di dalam penelitian kita itu harus dikupas secara keseluruhan ya, secara detail. Kemudian ada yang namanya penelitian terdahulu. Ini adalah memuat mengenai penelitian-penelitian yang mendukung penelitian kita, yang digunakan untuk memperkuat penelitian kita ya, biasanya berasal dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu.
Kemudian ada yang namanya kerangka pemikiran teoritis gitu ya. Ini adalah gambaran tentang kerangka penelitian kita yang didukung dengan kerangka pemikiran dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang digunakan untuk memperkuat penelitian kita, atau bahkan dari buku-buku yang dijadikan sebagai konsep dasar penelitian kita ya. Kemudian ada yang namanya pengembangan hipotesis ya. Berikutnya adalah mengenai bab 3, itu adalah metodologi penelitian ya. Yang pertama adalah desain penelitian ya, desain penelitian. Yang kedua adalah variabel penelitian ya, menjelaskan mengenai variabel penelitian. Dan yang ketiga adalah populasi dan sampel penelitian. Yang keempat adalah teknik pengambilan data ya. Yang kelima adalah pengujian instrumen. Yang keenam adalah teknik analisis data ya. Jadi nanti di bab 3 mengenai metodologi penelitian atau metode penelitian ini gitu ya, nanti secara umum itu ada 6 hal atau 6 subbab yang nantinya akan dikupas ya. Jadi masing-masing antara peneliti satu dengan peneliti yang lain ya, misalnya kampus satu dengan kampus yang lain, biasanya sistematikanya itu berbeda-beda ya, tetapi secara umum itu sama kayak gitu ya. Jadi nanti kalau kalian menemukan ya di luar, skripsi di luar, misal kalian membaca kok sistematikanya itu beda, itu tidak ada masalah gitu ya. Yang terpenting adalah isi konsepnya itu tidak berbeda. Kemudian yang keempat itu ya, bab 4 itu adalah mengenai hasil penelitian dan pembahasan ya. Isinya mengenai hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan keterbatasan penelitian. Sedangkan untuk kesimpulan dan rekomendasi atau saran gitu ya, yang nanti berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi ya. Isinya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Jadi memang untuk sistematikanya ini ya, dari bab 1 sampai bab 5 gitu ya. Bahkan untuk di kampus yang sekarang kita lakukan sekarang gitu ya, di kampus kita itu ya, itu ada 6 bab gitu ya. Dimana yang bab 1 itu adalah pendahuluan, bab 2 itu adalah tinjauan pustaka, yang ketiga itu adalah metodologi penelitian, yang keempat itu adalah gambaran profil perusahaan ya, yang kelima adalah hasil penelitian dan pembahasan, kemudian bab yang keenam adalah kesimpulan dan saran gitu ya. Jadi sistematika ini secara umum ya, untuk penelitian kuantitatif itu adalah seperti ini untuk sistematikanya ya, ada 5 secara umum. Tetapi kalau mau dibuat 6 bab gitu ya, atau dibuat berapa bab, yang penting secara general ya, ini harus masuk gitu ya. Yang sudah Butio sampaikan ini semuanya harus masuk. Kalau ada tambahan-tambahan lain silahkan gitu ya, tapi untuk yang utama ini harus semuanya masuk di dalam penulisan laporan. Nah, ini adalah contoh tema penelitian kuantitatif gitu ya. Jadi mohon mahasiswa untuk tidak terjebak ya, dalam pembuatan atau mengangkat sebuah tema penelitian. Misal kebingungan mengangkat apakah ini penelitian kuantitatif ataukah kualitatif gitu ya. Ini misal nih, Butio kasih contoh. Untuk yang manajemen, jurusan manajemen misalnya, di situ ada konsentrasi manajemen pemasaran. Judulnya adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penjualan produk. Kemudian untuk yang MSDM, analisis faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Sedangkan untuk yang akuntansi keuangan, itu adalah pengaruh rasio perbankan terhadap tingkat kredit. Sedangkan untuk akuntansi sektor publik adalah pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap belanja modal daerah.
Sedangkan untuk akuntansi perpajakan, contohnya adalah faktor-faktor yang mengaruhi tax avoidance serta bidang konsentrasi yang lain. Ya. Kalau penelitian kuantitatif ya, yang membedakan dengan penelitian kualitatif itu salah satunya bisa dilihat dari judulnya. Ya. Jadi ketika kita membaca judul itu secara automatically ya, ketika kita mampu menguasai perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif, ya kita langsung bisa memutuskan, oh ini penelitian kuantitatif, oh ini penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif itu jelas di sini. Ada yang dipengaruhi dan ada yang mempengaruhi. Jadi kalau penelitian kuantitatif ya itu berarti harus ada yang namanya dua konten di sini. Ya. Dua hal yang sangat penting. Ada yang dipengaruhi, ada yang mempengaruhi. Ya, misal nih untuk yang manajemen pemasaran contohnya, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penjualan. Yang mempengaruhi tingkat penjualan. Berarti untuk tingkat penjualan itu adalah yang dipengaruhi, sedangkan yang mempengaruhi itu adalah faktor-faktor yang nantinya akan diangkat. Jadi ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi. Gitu ya. Misal nih, pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal daerah. Yang mempengaruhi apa? PAD, DAU dan DAK. Yang dipengaruhi siapa? Belanja modal daerah. Nah, seperti itu. Ya. Kalau penelitian kualitatif itu tidak ada yang dipengaruhi maupun yang mempengaruhi, gitu ya. Karena biasanya untuk penelitian kualitatif itu dilihat dari judulnya itu sudah jelas. Misal nih implementasi, penerapan apa, kemudian peningkatan tingkat prestasi belajar siswa, kayak gitu-gitu. Tidak ada yang dipengaruhi dan tidak ada yang mempengaruhi ya. Kalau kualitatif ya semuanya deskriptif ya. Jadi mungkin kalau kemarin ada Bu Tio sudah memberikan tugas kepada mahasiswa mengenai Bu Tio meminta kalian misal untuk mengangkat tema penelitian kualitatif beserta judul ya, ada beberapa yang sudah betul dan ada beberapa yang masih kurang tepat ya. Jadi tolong untuk tidak mencampur andukkan mana penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Karena jelas untuk kuantitatif itu pasti ada yang dipengaruhi dan ada yang mempengaruhi. Sedangkan untuk kualitatif itu adalah deskriptif ya. Biasanya penelitian-penelitian yang ada keterkaitan dengan penerapan, peningkatan ya, peninjauan ya. Gitu. Jadi semuanya berbentuk deskriptif. Ya. Oke, jadi seperti itu penjelasan Bu Tio mengenai penelitian kuantitatif. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa masukkan di kolom komentar atau langsung melalui Google Classroom. Ya, semoga dari materi-materi yang Bu Tio sampaikan ini bermanfaat buat semua. Gitu aja ya. Lanjut ke pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.